أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد وضل ضلالا بعيدا. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الغني ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, para ustaz, para mahasiswa, hadirin para hadirat di dalam pengajian yang berbahagia. Kepada saya pada hari ini minta untuk berbicara seputar keistimewaan daripada umat akhir zaman. Insyaallah berapa yang saya mampu memaparkan kepada hadirin dan hadirat semoga bermanfaat. Namun sebelum kita bicarakan hal tersebut, pada awal-awal kita bermusyawarah ini hendaklah kita yakin bahwa kejayaan, kesuksesan seorang manusia itu bukan ditentukan oleh sebanyak mana materi yang dia bisa kumpulkan ketika dia ini. Akan tetapi sejauh mana dia bisa mentaati setiap perintah Allah dengan cara Rasulullah SAW. Untuk mentaati perintah Allah dengan cara Rasulullah ini perlu kekuatan iman. Perlu kekuatan iman. Dan iman ini bisa yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Imannya para malaikat memang stabil terus 100%, tidak kurang-kurang. Imannya para nabi meningkat terus, tidak pernah mundur. Tapi iman umat akhir zaman pada kita sekarang ini yazid wa yanqus, bisa naik bisa turun. Tergantung suasana. Kalau ada suasana iman, biasanya masya Allah Ramadan itu masjid penuh semua, ya penuh. Walaupun besok nggak puasa, kadang-kadang ramai. Nggak puasa teramai, karena ada suasana, Nanti habis Ramadan susul lagi, atau di ujung Ramadan susul lagi. Nah ini problema ini
Saya yakin dikarenakan iman. Kalau ilmu semuanya banyak yang tahu. Hampir semua orang Islam tahu itu sholat wajib. Tetapi kenapa tidak ada kemampuan melakukan sholat? Pegang tangan, kamu tahu sholat apa hukumnya? Tahu wajib. Kamu bisa sholat, bisa. Ini udah sholat, belum? Ayo masjid, bapak aja saya kirim salam aja. Kirim salam. Kalau diteliti, dalam 18 tahun tidak sholat, atau 12 tahun tidak sholat, 10 tahun tidak sholat, 5 tahun tidak sholat. Kekuatan iman. Jadi kalau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi zaman ini ulama mengatakan ada 5. Pertama itu zaman nubuwah. Zaman nubuwah. Yang kedua zaman dakwah bimbing haji nubuwah. Masih ada nubuwahnya juga. Minhaj nubuwahnya itu masih betul-betul rapat, lengket. Dan itu yang ketiga zaman mulkiyah. Yang keempat zaman Jababirah. Dan yang kelima itu zaman akan bangkitnya Islam kembali. Jadi fase kehidupan ini ada 5 itu sudah dilalui. Zaman nubuwah sudah habis. Nabi ada berapa ya? 25. Berapa? 25. Nabi ada berapa? 25. Rasul banyak. Banyak-banyaknya 124.000 kan? Oh ya. Nabi itu ada 124.000. Bukan 25. Yang 25 itu yang wajib namanya diketahui oleh setiap orang Islam. Rasul saja itu ada 313. Nabi dan Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Naba'ul azim, naba itu apa sebetulnya? Naba itu naba apa? Naba itu pesan dari langit, bukan dari langit, dari Allah Ta'ala. Orang yang mendapat wahyu dari Allah Ta'ala namanya apa? Mendapat naba'ul azim. Pesan yang agung itu dari perintah Allah Ta'ala. Seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya itu disebut naba. Jadi orang yang memikul tugas itu namanya Nabi. Tapi kalau Nabi dia tidak wajib memberikan pengajaran kepada umat, penyampaian kepada umat. Tetapi berbeda dengan Rasul, kalau dia dapat wahyu, dia wajib menyampaikan kepada umat. Jadi zaman Nabi itu habis. Yang terakhir sekali Nabi mana itu? Nabi Muhammad SAW sudah berapa tahun meninggalkan kita? Berapa tahun? 1438 tahun lebih. Meninggalkan kita itu Nabi yang terakhir. Jadi kita ini apa akhir zaman atau bukan? Ya kita ini. Yang namanya akhir zaman ya kita ini. Orang yang kecil-kecil, ibadah putih sedikit, pegang tasbih, cikiran satu, ngeces, bangun tahajud, kadang baru kadang ya kita ini mengakhir zaman. Ya. Zaman mulkiyah, zaman apa mulkiyah sudah habis. Raja-raja Rum, Raja Parsi, segala macam raja-raja hampir semua. Sekarang banyak berganti beralih pada republik. Kerajaan kita sedikit saja, kerajaan mungkin Malaysia, kerajaan Saudi, kerajaan tidak sedikit, kerajaan Inggris, lalu sudah berubah menjadi keadaan republik. Dakwah pemimpin haji nubuwah itu para sahabat, ulama Rasyidin, itu pun sudah habis masanya. Sekarang kita masuk zaman Jababirah. Zaman Jababirah itu Jababirah. Masing-masing orang menurutkan nafsunya. Buat semaunya. Payah diatur, gak mau diatur. Sedangkan agama itu peraturan. Orang gak mau diatur, hidupnya mau bebas. Mau bebas.
Tapi karena sudah enak sama kebebasan, bosan sama kebebasan, akhirnya mereka kembali mencari yang damai. Satu orang Inggris mendatangi orang Arab. Di sini orang Arab ini wanita, di sininya wanita, di sininya minuman keras. Sama orang Inggris didatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Fulan. Saya datang kemari mau ngajak Tuhan untuk isi sebentar kita sholat maghrib. Nanti kita sama-sama sholat maghrib. Nanti habis maghrib ada selamahan sebentar. Udah ada kau salah. Kau nggak jadi? Aku ini orang Arab. Aku ini orang Arab. Agama datang dari Allah, lalu rasanya dari aku. Kata orang Inggris ini, sebetulnya aku sudah bosan dengan kehidupan yang macam ini. Yang kau lakukan ini aku sudah bosan. Mereka akhirnya mencari kebenaran. Makanya kalau kita jangan heran, tahun 2013 saya ke Brasil dan saya menjemput 5 orang tokoh Islam dari Justru London. Ya. Kemudian kita pun ada musyawarah waktu itu di Satu Malu. Kita ada 24 negara yang hadir, termasuk kita dari Indonesia ini, hadir Lebanon, kemudian Jordania, kemudian dari Maroko, ada dari Pakistan, ada dari India, ada dari Bangladesh, ada dari Kolombia, Panama, Uruguay, Paraguay, Brasil, Peru, Argentina. Kumpul di sini Satu Malu, sini besar, ruang makannya mungkin 6 kali ini, Pak. Ruang makannya aja 6 kali bisa. Begini butuh sama, besar. Dan saya waktu itu menjemput orang England, 5 orang. Dia bilang, dulu kami buat masjid di Justru London itu cuma untuk 5.000 aja. Sekarang dia tak mau. Maka kami sedang melakukan proyek pembuatan masjid untuk umat 20.000 di Inggris. Bahkan sekarang wali kotanya pun orang Islam. Bahkan mereka sekarang tiap tahun mengeluarkan lebih dari 100 hafiz Quran dari Justru London. Hari ini kenapa terjadi perubahan besar di Eropa tentang Islam? Karena orang sudah enak dengan kehidupan bebas. Saya di Peru dapat laporan seorang suami, seorang istri yang hidup berumah tangga. Tapi karena suaminya produktifnya kurang, nggak produktif, nggak bisa menghasilkan uang. Akhirnya istrinya bawa laki-laki lain ke rumahnya, dan suami nggak boleh makan. Anaknya yang perempuan juga bawa laki-laki lain, dan bapaknya nggak boleh makan. Cuman kalau kehidupan kita macam itu sekarang, apa nggak hancur itu? Kita seorang suami melihat istri dengan laki-laki lain masuk ke kamar kita. Kita nggak boleh makan. Kira-kira enak apa kehidupan itu? Enak apa enak kita rasanya? Ya enak kalau saya sekampak. Kalau saya sekampak aja. Istri saya dua orang laki-laki masuk ke kamar saya pula dan nggak boleh makan. Itulah kehidupan maksud. Ya, akhirnya mereka mencari kebenaran. Bahkan di hari Jumat di Brasil itu saya di masjid Mogi das Cruz itu banyak kalau hari Jumat hari Minggu itu orang-orang yang bukan beragama Islam datang ke masjid mendengarkan khutbah, meminta ujangan agama. Jadi kalau di Brasil itu lebih kurang ada 150 masjid, masing-masing masjid itu punya kursi. Jadi kalau tamu-tamu dari luar datang yang bukan Islam itu didudukkan di situ, dijelaskan sama. Dan semua masjid yang di Brasil itu imamnya adalah alumni Azhar dan digaji oleh Azhar Cairo. Semua imam mereka dibiayai oleh Azhar Cairo
Itu kan di Brasil itu jadi imam di situ, jadi khatib di situ. Apapun masalah agama dia yang menyelesaikan. Jadi kenapa sampai ke sana saya melihat? Karena ini zaman sudah zaman antara dua. Zaman Jabal Birok dan zaman kejayaan Islam kembali. Zaman Islam kejayaan kembali. Ustaz Zulkarnain mengatakan, Ustaz Zulkarnain Kasih juga mengatakan bahwa tidak lama lagi Islam jaya tidak lama lagi. Masuk kejayaan Islam itu kemungkinannya kalau tak tahun 20, tahun 22 atau tahun 25 kehilapan Islam akan kembali jaya di permukaan bumi. Kata beliau, tanda-tanda akhir zaman sudah hampir lengkap semua. Tanda-tanda akan keluarnya Dajjal juga akan keluar. Bahkan selama ini boleh lihat di YouTube ceramah beliau tentang akhir zaman ini. Mengalirnya danau, menyusutnya danau di Israel, danau apa saya lupa. 10 tahun terakhir ini danau menyusut 16 meter. 2 bulan terakhir danau menyusut lagi sampai batas level merah. Level merah ini air itu sudah tidak bisa digunakan oleh orang-orang Yahudi di Israel. Maka pemerintah Israel mengumumkan bahwa sumber air mereka mulai sekarang adalah laut yang disuling, air laut yang disuling. Tidak bisa lagi memanfaatkan yang seumur-umurnya orang Yahudi di sana memakan atau minum air. Sungai Efron sudah kering. Ya, Sungai Efron sudah kering. Jadi tanda-tanda yang munculnya Dajjal ini sudah hampir sempurna, lengkap. Tinggal kehadirannya saja lagi. Kemungkinan beberapa tahun ke depan. Yang jelas, kalau kita nggak jumpa, mungkin zaman anak-anak kita pasti jumpai. Jadi Dajjal ini nanti akan keluar di akhir zaman. Di akhir zaman. Namun tanda-tandanya itu hampir lengkap semuanya, Pak. Tinggal mungkin dalam masa 2-3 tahun ini ke depan Dajjal akan terlepas dari dunia. Siapa itu Dajjal? Seorang laki-laki. Sebetulnya katanya dia bukan buta sebenarnya. Daging yang ada di pelipis mata kirinya ini ngembreh ke bawah, tinggal menutup matanya. Badannya kecil, badannya nggak tinggi seperti kalian, nggak pendek, matanya menguat, kayak menguat di matanya. Badannya putih, bersih tapi seperti mayat, bukan putih istilah berkilau, tapi putih seperti mayat. Nanti beliau akan datang dari kota ke kota. Datang dari kota ke kota. Siapa saja yang jumpa sama dia, melihat keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah sama dia, orang pun mempertuhankan Dajjal, menyembah Dajjal. Wanita-wanita sejauh 80 km pun akan lari dari rumahnya mengejar Dajjal. Karena ketika itu makanan tidak ada, minuman tidak ada. Di pertengahan tahun 2019 terjadi kekeringan panjang, 19, 20, 21 akan terjadi kekeringan panjang. Akan terjadi kekeringan panjang, sehingga panas ekstrim terjadi di seluruh muka bumi. Hewan-hewan akan mati, tumbuh-tumbuhan akan mati. Manusia hidup dalam keadaan sangat sulit. Air pun sulit. Itu kalau Ustaz Zulkarnain versi yang beliau katakan itu di antara tahun 19, tahun 20, 21. Itu apa lama lagi? Tidak lama lagi, bentar lagi. Disitulah baru muncul Dajjal di setiap kota. Maka ketika itu kota-kota yang didatangi Dajjal akan subur, akan menghasilkan buah-buahan. Hewan-hewan akan gemuk kembali. Susu-susu dari masa sapi akan mengeluarkan susunya. Siapa saja yang mau sujud pada Dajjal dia akan beri makan, akan beri minuman. Namun orang kita akhir zaman orang yang beriman, ketika itu makanan kita hanya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau
berniatkan hanya Allah tolonglah kami ya Allah. Kenyangkan kami dengan tasbih, maka kita kenyang, kita tidak akan kehausan, kita tidak akan kelaparan. Bahkan pesan Rasulullah SAW ketika keluarnya Dajjal, maka bawalah ibu kamu, istri kamu, anak perempuan kamu, kamu ikat di dalam rumah. Suruh diikat di dalam rumah. Belum mereka, kalau tidak mereka akan menjelaskan Dajjal. Kemudian ketika itu juga kemunculan Al-Mahdi. Siapa yang Al-Mahdi? Keturunan bukan Rasulullah. Punya sifat seperti aku. Jadi yang turun Rasulullah SAW, Quraisy, punya sifat seperti aku. Al-Mahdi yang akan muncul juga. Dan yang akan membunuh Dajjal itu adalah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini akan turun di masjid Al-Adiyat bin Arab, menara putih yang ada di Damaskus sekarang. Dan sebelum munculnya Dajjal terjadi peperangan hebat membantai umat Islam di Syam. Mana itu Syam? Syria, Lebanon, Yaman. Yaman. Ya, Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Dan sekarang terjadi pemberontakan umat Islam di Aleppo, di Syria khususnya. Ada yang menamakan ISIS dan sebagainya. Itu nggak tahu siapa. Keberadaan ISIS katanya mau melawan mungkin serdadu Amerika dan sebagainya, padahal mungkin mau membantai umat Islam. Kita nggak tahu ini. Skenario ini semua sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tanda-tanda akan keluarnya Dajjal akan terjadi kerusuhan besar di Syam, ya. Dan sekarang apa terjadi? Baik di Syria, di Lebanon, di Jordan sudah mulai, kalau di Palestina apa Israel sudah, ya Pak. Jadi yang dibilang akhir zaman ya kita ini, zaman ini, akhir zaman. Kemudian nanti teman-teman Dajjal akan melalui semua kota-kota ini, akan dimurtadkan. Kecuali orang yang teguh iman kepada Allah, kuat iman, dia yakin ini adalah Dajjal, bukan Allah. Jadi makanan kita itu adalah tasbih. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, ketika huru hara itu datang, badiru bi'amal salih. Segeralah kamu dengan amal-amal yang soleh. Ya. Nah, jadi kita ini akhir zaman. Apa ada kelebihan umat akhir zaman ini? Masya Allah, diharamkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasuki oleh nabi-nabi sebelum nabi akhir zaman masuk ke dalamnya. Dan diharamkan surga dimasuki oleh umat sebelum ini, sebelum umat akhir zaman masuk duluan ke dalam surga. Jadi umat ini akhirnya belakangan masuk surganya duluan. Kenapa ya? Ada apa rupanya? Ada satu hal yang membedakan kita dengan umat yang dulu. Di zaman Nuh alaihissalam, Nabi Nuh sampai ke rumah. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak umat kepada Allah. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. Ya Allah, aku itu Allah akan memulai kalau mengetahui ayat ini mafhumnya. Lebih kurang mafhumnya, ya Allah, aku ini mengajak mendakwahi kaumku kepada Allah seluruhnya untuk betul-betul mengamalkan agama ini. Lailan wa nahar, malam dan siang. Bukan cukup malam dan siang, enggak. Bukan habis maghrib, bukan habis subuh, tidak. Lailan wa nahar, malam dan siang mengajari umatnya. Walau yazidhum du'ai, Allah enggak akan menambah apa dalam kepada mereka. Illa firara, mereka semakin lari daripada agama, daripada
kebenaran. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum, dan aku ketika mengajak mereka supaya mereka dapat ampunanmu, mereka meletakkan ujung-ujung jarinya ke telinga-telinganya, enggak mau dengar apa yang disampaikan. Dan wastasau siyabahum, mereka menutup kain mukanya, kain ditutup kain muka. Jadilah mereka takabur sama manusia. Aku dakwai mereka dengan terang-terangan. Lama nabi al-fasanatin illa khamsina. 1000 tahun kecuali 50 yang enggak sampai 950 tahun. Sampai-sampai Nabi jenuh melihat umatnya bermotoran. Doa kepada Allah, la tazal 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini, ya Allah. Nah, itu maka datang banjir. Doanya Nabi maka datang banjir. 40 hari 40 malam datang hujan. Kayu terbelah mengeluarkan air. Tanggul, ya. Kalau kita di daerah mulai dari Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Saudi, Irak, Iran, ke sana, kebanyakan orang makan roti. Roti itu yang paling mantap, yang paling enak, yang saya rasakan itu roti tanduri. Roti itu dibuat di adon, bakarnya itu di dalam tandur. Tandur itu begini dari besi, di dalamnya api. Kemudian ini rotinya ditempelkan. Yang ahli itu orang Afghanistan membuat roti itu mantap betul rotinya. Jadi tandur ini adalah sumber api. Tetapi ketika itu mengeluarkan air dari tanah, keluar air 40 hari 40 malam. Sampai-sampai Nabi Nuh punya anak yang mengikutkan. Ya bunayya kam ma'ana, hei anakku, ayo ikut bersama kita. Sa'wi dan jibal, aku akan naik ke gunung. Yaksuni minal ma', aku akan selamat dari air. La asimal yawmin amrina. Tidak satu pun manusia selamat dari balanya Allah kali ini, wahai anak. Illa man rahim, kecuali orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang akhirnya cuma 83 orang. 83 orang. Yang ikut dan hewan-hewan. Dan ada satu buku saya baca yang dikarang oleh Ustaz Abdurrahman Lubis. Di situ dibuat fotograf. Sudah ditemukan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kapalnya Nuh alaihissalam sudah ditemukan. Saya lupa di gunung mana, tapi berbentuk gunung. Tapi setelah dipotret dari udara itu memang betul-betul gunung itu mirip dengan sampah yang besar. Kemudian makanya akhirnya dia yang hidup 83 orang beriman dan bermukminat. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, maka tidak ada kerja dakwah, tidak ada dakwah. Dakwahnya Nabi Nuh tidak didedikasi kepada umat. Umatnya hanya suruh ibadah. Kalau manusia ini ibadah saja tanpa ada dakwah, nanti imannya bisa menurun, bisa melemah, lama-lama bisa syirik. Lama-lama setelah sekian generasi umat Nabi Nuh yang beriman tadi, cucunya menjadi kafir. Kalau syirik itu apa syirik? Mendua-tigakan Allah. Saya yakin sama Allah, tapi pohon belang ini yakin juga. Sama datuk yakin juga. Ini batu akik pun yakin juga. Ini namanya syirik. Tapi kalau kafir, langsung dia sudah meninggalkan kepercayaan itu syirik. Jadi kafir, jadi engkar sama, menjadi taubat. Walaupun tubuh-tubuh mereka tinggi-tinggi dan fosilnya sudah dijumpai tubuhnya kaum Adam. Saya baca itu di buku Pak Abdurrahman Lubis itu juga sudah ada fosil yang ditemukan. Kepalanya segini. Orang sekarang akhir zaman ini menggali sebesar gini. Ini orang yang lagi menggali. Yang lagi menggali fosil tadi, kepalanya sebesar gini. Cuma ada besarnya. Sudah ditemukan, memang betul. Wa ila 'adin akhahum Hud ya qaumi ubudu
u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka setelah orang jadi kafir semua, jadi kaum Ad, Allah mengangkat lagi Nabi Hud alaihissalam. Apa kerjanya Nabi Hud? Dakwah tauhid yang pertama. Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembah akan Allah, tidak Tuhan selain kamu. Selain Allah, selainnya. Sebagian beriman. Tapi sebagian besar masih kafir, kamu beriman. Menjadi kaum Ad yang durhaka kepada Allah. Digusur. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Pohon kurma itu dicabut sebelah tangan kayak nyabut pakis. Cabut sebelah tangan oleh kaum Ad. Ditiup angin topan, gandengan bahu, nggak mempan. Kalau angin topan yang nengok-nengok di TV itu, puting beliau nggak laku sama kaum Ad, gandeng bahu aja sudah selesai. Tetapi Allah dengan kuasanya. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. Kaum Ad kami binasakan dengan angin sorsor, bukan topan lagi. Kaum Ad angin apa? Angin sorsor. Rihim sorsorin atiyah, angin sorsor yang datang. Berapa lama anginnya itu Pak? 7 layalin, 7 malam. Wa8 ayyam, 8 hari. Kaum Ad yang tubuhnya besar-besar tadi ditiup angin sorsor, diublek-ublek di udara, dihempaskan ke bumi. Tamat riwayat kaum Ad. Kenapa? Nabi Nuh tidak mewasiatkan, tidak menjelaskan dakwah agama kepada umatnya yang suci ibadah. Begitu juga yang tinggal sabar ketika angin sorsor itu datang, yang tinggal orang yang beriman. Tetapi karena Nabi Hud juga sebagai seorang manusia yang satu-satu meninggal dunia, sedangkan delegasi dakwah tidak dibuat. Tidak ada tanggung jawab dakwah kepada umat Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Hud meninggal, dakwah terhenti. Lama-lama, walaupun bapaknya, kakeknya orang yang beriman, cicit-cicitnya sudah mulai syirik, akhirnya menjadi kufur, menjadi kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah. Kamu, apakah hanya kaum Samud menjadi arsitektur? Gunung-gunung batu diubah menjadi istana. Kalau Nabi Nuh yakin dengan kekuatan partai, Nabi Nuh sendirian mendakwai partai golongan besar, tapi mereka nggak mau beriman kalau babat sama air. Kalau kaum Ad yakin dengan tubuh yang kuat, tapi kalau kaum Samud yakin dengan teknologi arsitektur, pun nggak mau beriman kepada Allah. Setelah tidak ada dakwah, iman-iman merosot, akhirnya jadi kafir, menjadi kaum Samud. Allah hantar lagi Nabi siapa? Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihan. Qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Kerjaan Nabi itu apa? Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah oleh makan Allah, enggak ada Tuhan selain itu. Kerjanya sebagian beriman, sebagian besar kamu beriman. Apa akhirnya? Natijah akhirnya Allah kasih bala juga. Fa'amma Samuda fa'uhliku bit-taghiyah. Orang kaum Samud ini dihancurkan Allah dengan apa Pak? Dengan taghiyah. Apa itu taghiyah? Ulama mengatakan adalah teriakannya malaikat yang menggelegar, yang menghancurkan jantung mereka, keluar darah dari kuping mereka, keluar hidung mereka.
Karena kakek-kakek mereka di zaman Nabi itu dihancurkan dengan air. Di zaman kaum Ad dengan angin, apa yang bisa kuat? Daripada angin, daripada air, gunung. Gunung itu dipahat jadi gunung batu. Tetapi Allah bukan menghancurkan dengan air dan angin, tapi Allah menghancurkan kaum yang tidak sama, yang tidak mau beriman kepada Allah dengan tauhid. Teriakannya malaikat gak tahu berapa ribu juta desibel. Hancur kaum, jatuh ke topok. Jadi saya menceritakannya apa? Inilah kelebihan umat akhir zaman. Bedanya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat semua. Bedanya apa? Umat Nabi Muhammad SAW ada tanggung jawabnya Allah. Ada pendelegasian dari Rasulullah kepada umat di dalam haji wajah. Haji yang satu-satunya dilakukan Rasulullah sekali dalam seumur hidupnya, lebih kurang 83 hari sebelum beliau meninggal dunia. 83 hari ataupun lebih kurang 3 bulan sebelum 3 bulan tepat sebelum beliau meninggal dunia, melaksanakan haji wajah ke Makkah. Di dalam khutbahnya di Arafah, salah satu di antaranya adalah فَلْيُبَلِّغْ الشَّهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ بَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Kamu yang hadir ini, kata Rasulullah, hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan yang daripadaku walaupun satu ayat. فَلْيُبَلِّغْ الشَّهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. Kamu yang hadir tidak menyampaikan, karena Nabi menyampaikan khutbah yang panjang di dalam khutbah Arafah. Yang sampai sekarang ini kalau kita melaksanakan haji, sebetulnya rukun haji yang paling tingginya adalah Arafah. Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, ukur. Mulai daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, kita berada di padang Arafah, dan ketika sholat zuhur dan asar dijamak takdim, mendengarkan khutbah yang panjang juga sekarang di masjid apa? Masjid apa yang tahu? Ada masjid di Arafah. Saking besarnya masjid itu berada di Arafah dan di Musdalifah. Tengah-tengahnya ini batasnya Musdalifah, sini batasnya Arafah. Masjid, ada yang ingat? Ada yang sudah pernah umroh haji? Masjid Namirah. Masjid Namirah. Dari situ nanti kita kalau ke Indonesia mungkin kita agak jauh dari Masjid Namirah itu masih penuh dengan jemaah haji Pakistan, Arab, Kuwait dan sebagainya. Tapi kita kan di Indonesia kalau hasil reguler jauh dari situ. Dan kebetulan tahun 2010 bukan hasil reguler, ya cuma berteduh-teduh saja di bawah pohon kayu di Arafah. Dan salah satu tanda akhir zaman itu juga katanya Arafah itu menghijau. Dan sekarang Arafah sudah hijau. Sungai Efron sudah kering. Danau di Israel sudah kering juga, sudah menyusut. Danau itu 45 meter. Dalamnya kedalaman 45 meter. Dalam 10 tahun terakhir ini danau itu menyusut 16 meter. Seperti daripada danau Sungai. 2 bulan ini tambah susut lagi. Sampai itu kata Rasulullah, nanti danau itu tidak bisa dimanfaatkan lagi air. Katanya benar sih. Pengumuman perintah Israel sudah mengumumkan bahwa minuman orang yang di Israel bersumber dari laut yang sudah tidak boleh lagi mengambil air dari laut. Nah, bahaya. Tanda-tanda air zaman sekarang. Jadi inilah kelebihan kita umat akhir zaman. Karena di dalam undang-undang kita mau setuju mau enggak. Saya setuju Pak, mau setuju boleh. Enggak setuju pun memang sudah ditunda. Saya enggak setuju, itu ditunda. Bahkan ditanya di hadapan Allah. Mau setuju atau enggak? Kalau pengajian kami Pak, enggak. Kalau dakwah ini enggak. Mau pengajian hantu bilang situ, semua umat akhir zaman punya tanggung jawab. فَلْيُبَلِّغْ الشَّهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ بَلِّغْهُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Satu ayat saja orang Islam ini harus menyampaikan sampai yang lain.
mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Satu ayat. Fatihah berapa ayat? Fatihah berapa ayat? 7. Fatihah berapa ayat? Wah? 8 sama bismillah. 8 sama bismillah. Fatihah berapa ayat? 9 atau 9 ya. Rasulullah pernah bilang sabak masani. Sabak itu berapa? 7. Cuman nanti saya jelaskan juga sama bismillah. Kebanyakan di mazhab Syafi'i ini kita menganggap bismillah itu 1 ayat. Tapi mazhab Maliki di Saudi sana bismillah itu bukan termasuk Fatihah. Mazhab Hanafi di India, Pakistan, Bangladesh menganggap bismillah itu bukan ayat Quran, bukan bagian 1 ayat daripada Fatihah. Nanti buka saja kalau Quran keluaran dari Saudi, biasanya di surat Fatihah itu bismillahnya dibuleti 0, tidak ada apa. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ada bulat 1. Ar-Rahmanir Rahim bulat 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Bulatan 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. Itu kebanyakan mazhab Maliki. Tapi di Indonesia mazhabnya sampai kebanyakan. Bismillah itu dianggap ayat pertama dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bulat 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Makanya kalau sampai tidak boleh dipotong ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi kalau ada orang sampai ini yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim yang potong baru dia selesaikan. Kalau di Bandung sana nanti ditarik sama ulama sana. Kamu ini belum lulus 40 mungkin sudah jadi imam. Kamu ini belum lulus 40 mungkin sudah jadi imam. Nah, jadi kalau di Saudi sana Imam Sudes atau Al-Juhani atau siapa lagi Allahu Akbar disirkan bismillah, dia tidak menganggap itu adalah ayat Quran. Alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7. Ya, itu ikhtilafu ummati rahmatun. Kata Nabi, bertikainya pendapat umatku itu rahmat. Rasulullah bilang, kenapa? Akan terjadi itu perbedaan pendapat. Karena Rasulullah tidak bersama kita sampai akhir zaman. Makanya ada yang kuno, tadi nggak kuno. Orang Hanafi kenapa nggak kuno? Karena kunut mereka itu dalam sholat witir. Kebanyakan mazhab Syafi'i pakai kunut pada subuh. Dia witirnya nggak kunut kecuali di bulan Ramadan. Ikhtilafu ummati rahmatun. Bertikainya pendapat umat kita rahmat. Jangan saling mengkafirkan, kalau nggak pakai kunut kafir loh ya. Maka yang ini, yang pakai kunut jangan pakai kunut kalau kafir loh. Baru kepar kafir saja. Berkepar kafir. Yang selamat siapa? Yang selamat yang nggak sholat. Yang pakai kunut harus, yang pakai kunut betul, yang nggak pakai kunut betul, yang nggak betul tuh yang jam 8
Padahal sudah dibilang Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Bertikainya pendapat umat itu rahmat. Wal firqatu azabun. Berpecah belahnya umat itu adalah azab. Tidak boleh pecah belah orang Islam ini. Ya, tidak boleh pecah belah. Tapi akhirnya terjadi di Indonesia pecah belah. Ada yang hijau, ada yang kuning. Ya, ada yang merah, ada yang coklat, macam-macam. Berkomunikasi. Firqah berpecah belahnya umat ini merupakan azab. Tapi kalau ikhtilaf, bertikai pendapat, kamu pakai mulut. Jadi kalau kau imam nggak pakai mulut, aku nggak pakai mulut orang kau imam. Nah, tapi kalau imam aku pakai mulut, kamu pakai mulut ya? Ya nggak terserah. Orang kunut nggak termasuk dalam 13 rukun sholat. Ada masuk? 13 rukun sholat ada kunut. Jadi kalau orang yang nggak kunut disalahkan. Tapi nggak ada dalam 13 rukun. Orang yang mau kunut pun silahkan juga, ada pendapatnya. Sekali Rasulullah buat, itu merupakan dalil untuk bisa dibuat. Ya, sekali Rasulullah lakukan, itu merupakan dalil untuk dilakukan. Misalnya, seperti haji. Rasulullah tiap tahun haji. Sekali Rasulullah buat haji, maka wajib haji sekali. Kalau haji lagi boleh, bukan wajib lagi, tapi sunnah. Nah, begitu. Jadi teman-teman, umat ini setuju atau tidak setuju sudah dikasih delegasi tanggung jawab dakwah. Makanya Abu Bakar Siddiq di hari yang pertama dia mengucap syahadat, apa yang harus dilakukan ya Rasulullah? Dan apa kerjaku ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kerjaku adalah kerjamu. Maka Abu Bakar meninggalkan Rasulullah langsung mentaskin, mengajak. Selebihnya setelah lebih hari pertama Abu Bakar masuk Islam, mengajak 6 orang untuk masuk Islam. Kita udah berapa tahun jadi orang Islam? Udah berapa tahun? Dari lahir, umur sekarang udah berapa? 27 sudah berapa orang diislamkan? Ustaz ini yang kacamata sudah berapa yang diislamkan? Sudah ada? Belum. Abu Bakar Siddiq hari pertama dia masuk Islam, 6 orang di Islam, dibawa kepada Rasulullah untuk di Islam. Hari kedua 3 orang masalah sedikit, hari kedua sudah 9 orang. Abu Bakar Siddiq. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq mengislamkan Jazirah Arab. Di zaman Umar Ibn Khattab mengislamkan 2/3 dunia. Takluk di bawah Islam. 2/3 dunia. Rom dan Parsi yang merupakan kerajaan dua adidaya itu takluk di bawah Islam. Israel, Palestina yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi diserahkan tanpa syarat kepada Sayyidina Umar. Diserahkan tanpa peperangan. Karena apa? Ada dalam kitab Yahudi, apabila orang Islam sudah diamini, diketuai oleh orang yang bajunya tambal 13 yang bernama Umar, jangan bilang hancur. Maka ketika itu Sayyidina Umar dengan rombongan datang dari Madinah ke Palestina. Di tengah jalan kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, ini kan serah terima kenegaraan. Serah terima kenegaraan yang pakaiannya itu ditukar jadi jubah Turki. Mungkin pakaian kebesaran jubah Turki macam-macam Amirul Mukminin. Ya udah, maka saya Umar mengganti pakaian. Begitu dipakai, pakaian yang tambal-tambal tadi, memakai jubah, hatinya berubah. Hatinya berubah. Ketawajuannya kepada Allah berubah. Maka dia bilang ini bicara, mari pakai. Dipakai lagi pakaian yang tambal-tambal tadi. Gak mau dia pakai apa. Sesungguhnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama, bukan dengan pakaian.
bukan dengan harta, tapi dimuliakan dengan agama karena iman kepada Allah. Aku jangan berubah pakai wakil lagi. Di tengah jalan sendalnya putus, sendal Sayyidina Umar putus. Kalau sekarang banyak tukang sendal, ini di padang pasir, akhirnya dikepet sama Sayyidina Umar. Kemudian yang nuntun unta ini gantian. Kadang-kadang hadimnya, kadang-kadang Umarnya. Kalau hadimnya capek, hadimnya naik ke atas. Umar yang nuntun. Kalau Umar capek, Umar yang di atas, hadimnya yang nuntun. Pas masuk ke Palestina itu, giliran Sayyidina Umar yang geret-geret unta. Sendalnya dikepet. Tangan yang satu pegang tali. Maka Yahudi sudah nengok. Ini apa Umar apa betul? Atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma ada 12 tambalan. Cuma ada berapa? 12 tambalan. Ini nggak betul. Dalam kitab Yahudi 13 tambalan. Kok ini cuma ada 12. Rupanya begitu Umar dekat, kepitan sendalnya dibuka, di bawah ketiaknya ada 1 tali tambalan. Pas 13. Ini jangan dilawan, ini jangan dilawan. Diserahkan Israel tanpa syarat. Kenapa ya? Saking hubungan Sayyidina Umar kepada Allah Ta'ala begitu dekat. Amalan umat Islam ketika itu begitu menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita bermimpi pemimpin di Indonesia orang beriman, jangan mimpi. Kalau amalan umat Islam Indonesia ini tidak beres. Karena pemimpin itu adalah gambaran umat. Gambarnya umat. Di zaman Rasulullah SAW pemimpin Nabi, karena sahabat seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi meninggal, umat masih beriman dan bertakwa kepada Allah. Abu Bakar menjadi pemimpin. Di zaman Umar beriman dan bertakwa kepada Allah. Umar jadi pemimpin. Di zaman Utsman, Umar beriman bertakwa kepada Allah. Utsman jadi pemimpin. Dan umat sahabat semua masih beriman dan bertakwa kepada Allah. Gak ada yang minggu dalam perdagangan. Gak ada yang sholat berjamaah. Di zaman Umar saja ada 1 orang. Namanya siapa? Muhammad bin Sama. Muhammad bin Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masih memaknai. Ayo Muhammad bin Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umar, aina Muhammad? Wa huwa yusalli kullu layl wa yatanam fi as-subh. Apa kata Umar? Ana uhib salat subuh berjamaah. Saya lebih suka lagi salat subuh berjamaah daripada salat sepanjang malam. Muhammad bin Sama'ah itu penjaga pasar, tentengnya pasar. Sholat sepanjang malam tapi subuh ngantuk, nggak datang ke masjid, langsung didatangi sama Khalifah Umar. Jangan lebih suka sholat subuh berjamaah daripada sholat sepanjang malam. Kasih tahu sama anak-anak. 1 orang nggak sholat jamaah risau Amirul Mukminin. Di zaman Rasulullah SAW 300 munafikin ikut sholat berjamaah. Munafikin daftarnya ada sama Uzaifah. 300 anu bin 300. Ini orang munafikin kata Rasulullah. Itu pun sampai hidupnya suasana agama mereka sholat berjamaah. Sekarang kita semua orang beriman tapi nggak sholat. Di Indonesia itu semua beriman tapi nggak sholat. Apalagi jamaah. Gaplean, minum keras, persinahan,
riba di mana-mana. Itu kita mau memimpin orang yang beriman. Jauh panggang dari aku. Hilafah, omong kosong semuanya. Umat ini dibenturkan amalannya supaya kayak amalan-amalan cahaya, balasannya rahmat. Tetapi hari ini apa yang ada? Satu orang Islam tidak sholat mengundang 70 bala. Satu. Sekarang ribuan orang Islam tidak sholat, apalagi dalam musim kampanye. Ribuan orang sholat kembali. Sholat asarnya tak di mana? Ribuan. Itu kita punya khilafah, kita punya orang pemimpin yang adil. Berat, jauh panggang dari aku. Ini PR kita. Bukan kita harus pesimis, tapi kita harus berusaha. Nah, itulah tanggung jawab umat akhir zaman. Makanya dia boleh masuk surga duluan. Sebelum umat-umat yang lain masuk, wajib bagi umat yang masuk surga duluan. Kenapa? Karena adanya tanggung jawab pundaknya kenabian. Karena tidak akan ada nabi dan rasulullah kalau setelah aku tidak ada lagi nabi. Maka Muhammadun ada hadis yang jarikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu sudah termaksud di dalam Al-Quran. Jangan kamu katakan Nabi Muhammad itu adalah bapak seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup sekalian nabi. Kalau ada lagi yang mengaku nabi, nabi mantep, nabi yang ditolak, tidak laku nabi romo. Ya. Maka Rasulullah SAW mendelegasikan tugas yang kerasulan ini, walaupun Rasul dan Nabi tidak ada, tapi tugas kenabian dan kerasulan diserahkan kepada bapak, kepada ini. Semua kita punya tugas kenabian. Tugas dakwah, mengajak umat kepada Allah. Sampai para ulama mengatakan, "Idza yujad an-nasu fil qamar, nusrij bainal qamar." Nad'uhum hatta ya'budu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia di bulan, kita akan hantar rombongan ke bulan, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanggung jawab umat Islam hari ini. Tapi hari ini apa yang terjadi dengan umat Islam? Saya bukan tidak mau dakwah, tapi ke diri saya siapa yang mau? Saya bukan tidak mau dakwah. Loh, dakwah itu bukan harus apa itu dakwah? Dakwah itu apa sih? Apa itu dakwah? Bahasa Spanyolnya ngejeni. Bahasa Spanyolnya apa? Ngejeni. Apa ngejeni? Ngajain orang. Iya kan? Ini ada di Cakro, tahu Cakro? Hah? Cakro tahu apa Cakro? Angkernya seperti itu Pak. Bubuk, Cakro. Untuk apa itu? Seskamling. Biasanya dibuat Cakro itu untuk seskamling. Di situ gablean. Ngapain? Ya biasa. Judi, gablean. Minumannya pun pakai ceret, tapi isinya kantuk. Uang kantuk, ya. Itu bisa 2 hari 2 malam nggak tidur dan nggak kantuk. Kompak betul satu diganggu orang. Apa yang harus kita lakukan? Bawa imparan, keroyok orang satu kampung. Itu bukan cara yang bijaksana. Karena apa? Kalau diobrak-abrik di sini mereka akan buat sarang di sana. Buat sarang di sana, buat sarang di sana, ekspansi. Pengembangan. Yang harus kita lakukan, kirim teh manis sama keripik pisang. Besok pagi kirim lontong. Besok sore kopi panas sama tempe goreng. Besok malam kirim lagi teh susu sama bergedel. Besok siang-siang lagi kirim lagi es campur. Kirim sampai 18 kali. Ya. Kemudian kita pun ke sana. Duduk juga bersama mereka. Maka bosnya ini Pak Iman, anggotanya Pak Imin, anggotanya Pak Ijo sama Pak Iman. Jadi bosnya itu sama Pak Iman.
jauh saja dari pakaian model Pak Haji silahkan. Mantul semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, masya Allah. Pak Haji baik kali, masya Allah. Kirim nomor, baca Pak Haji. Jadi Pak Haji, aku ngapain? Kami kemana tadi? Saya di sini sama kalian. Kalian itu koma. Kadang-kadang dalam 12 malam. Ya, satu juga kalian meroyok kalian koma. Cuma permintaan saya, kalau azan itu yang berhenti sebentar, terus ke masjid, nanti main lagi. Duduk, tapi duduk bukan duduk biasa. Muterin semua. Wow, keripik pisang, es campur, 18 kali. Akhirnya dibilang, kata bosnya di mainan. Pak Haji sebenarnya kami bukan yang memuji, kami ini nggak tahu sholat. Kata Pak Haji, gampang. Sholat itu kan bacanya cuma 3. Allahu Akbar, amin sama assalamualaikum. Tidak ada gitu. Allahu Akbar. Kalau pakai bismillah, kalau bismillah, yang penting Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik kan? Allah Akbar, amin sama assalamualaikum. Cuma hati-hati, nanti jangan assalamualaikum ke waalaikumsalam. Ya ini terjadi. Ya ini terjadi benar. Ada rombongan alam seorang kaya diajak keluar 3 hari di sana di padang cermin. Dia belum bisa sholat kalau malam. Kok nyelonong tanpa dekat imam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahkan mereka. Kasihi mereka. Makanan dan minuman yang kirim sama mereka, doakan sebelum itu ya Allah. Makanan dan minuman yang aku serahkan ya Allah, semoga merubah keadaan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena rezeki itu adalah rezeki yang halal. Doakan mereka. Bukan dipermuti aja dibawain marah. Dakwahi mereka. Apa dakwah? JI mereka kepada kebenaran. Ajak mereka kebenaran. Tapi jangan dakwah kering. Dakwah basah, lontong, es campur, 50 saja dakwah kering. Dakwah basah. Bilal bin Rabah masuk Islam karena dakwah bahasa Arab. Datang Rasulullah sama dia. Dia bilang, coba kamu ini biasa. Nabi yang muter, kisah kamu, dia yang jatuh, yang diputar kayak kerbau. Nabi yang muter. Bahaya Muhammad. Jadi mereka bangsawan. Kok bantuan aku di hamba. Hambanya Umayyah bin Khalaf. Besok nanti datang lagi, putar lagi. Besok nanti datang 3 hari datang ke tempat Bilal, bantu Bilal. Dakwah bas. Sebetulnya Muhammad ada apa dengan kamu? Kau baik kali kamu apa sebetulnya Bilal? Qulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Gak bisa nolak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan kamu adalah Rasulullah. Masuk Islam bilang dakwah bahasanya Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah difitnah, ada nenek-nenek, tinggalkan aja. Kalau nenek nanti didatangi sama yang namanya Muhammad, pasti nenek ikut agama dia. Nenek tinggalkan agama dia. Kalau gitu macam-macam usulmu macam nenek pindah dari kampung Mekah, jangan kampung lagi. Maka nenek itu pun buntel.
Di tengah jalan nenek itu putar bawa putaran kepayaan. Datang satu anak muda. Nenek mau kemana? Saya mau pindah. Kenapa pindah? Ada di sini yang namanya Muhammad punya sihir. Kalau berjumpa sama dia, nanti kita kena sihir, tinggalkan agama kita akhirnya macam saya harus pindah. Biar kita dipikul. Putarannya itu sampai mana? Sampai kamu sini. Ya. Kira-kira aman kalau di sini. Ya, next saya permisi ya. Terima kasih. Kau siapa nama? Saya Muhammad bin Abdul. Muhammad bin Abdul. Yang katanya kamu itu nabi. Ya. Gak mungkin Abu Jahal memfitnahi. Katanya kamu begini ya baik orangnya. Gak mungkin. Pak Haji tadi, jangan sampai pertama. Nanti kau lewat dinding gak bisa. Kau sampai kedua. Jadi orang gini, orang nongol. Kalau kau sampai pertama, kau lewat dinding gak bisa Pak Haji. Akhirnya mereka pun sampai yang kedua. 4 orang jejeran. Allahu Akbar, kata imam. Mereka Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa pada sholat. Berpuluh tahun gak sholat, rupanya sholat enak aja. Allah berapa cepat assalamualaikum. Waduh, bangga mereka. Cuman habis doa, imamnya ke sana, makmumnya ke sana, ini ke sana, sholat ba'diyah maghrib. Yang 4 ini masih duduk. Enak bos. Ada diri lah. Pada orang diri. Ya mas, Allah Akbar. Allahu Akbar. Nengok ke sana udah sujud. Ya pun perlu sujud. Ada yang perhatikan. Loh ini bapak ini kok takbir kok langsung sujud. Habis sholat, salam. Bapak bilang teman-teman macam mana? Kenapa? Bapak tadi sholatnya nggak ada rukuknya. Rukuk itu apa? Namanya bapak alhamdulillah tahu-tahu yang pernah kemari, tapi ini sudah mau ke masjid bagus sekali. Walaupun bapak belum sempurna sholatnya, mulai besok malam tetap datang ke sini. Saya bawa termos, saya bawa gorengan. Habis sholat maghrib kita makan gorengan di teras. Terus kita tak ajari bapak sholat 3 bulan ke depan. Bukan follow pasal nama yang rupanya pakai punanya, tapi 3 bulan dia sudah bisa pakai. 6 bulan ke depan dia sudah bisa tasyahud akhir. 1 tahun ke depan imamnya nggak datang, sakit, nggak ada yang bisa jadi imam. Bos perjudian tadi Paiman sudah sanggup jadi imam. 1 tahun ke depan sudah sanggup jadi imam. Keempat-empatnya. Tapi Paiman karena dia bos waktu masnya sekarang pun jadi imam juga. Allah. Akhirnya dengan dakwah. Kalau dia acung-acungkan barang belum tentu. Mana barang? Yang dulu gamblean di sini mana? Oh, dari masjid semuanya. Orang yang di sini gamblean dari masjid semuanya. Itu jangan. Itu kekuatan. Makanya Rasulullah SAW dakwah kepada kaumnya di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. 13 tahun. Sampai Nabi mau dibunuh. Waktu itu malam yang naas itu Nabi dibunuh, mau dibunuh, diketuai oleh Abu Jahal 100 orang. Pagar betis. Kenapa pagar betis? Betis dijadikan pagar. 100 orang ngomong seperti jadi pagar. Tapi dengan izin dan kudrat Allah Ta'ala, wa ma rumaita idza ramaita walakin Allah rama. Nabi disuruh menggenggam pasir, melempar pasir ke seluruh rumahnya. Tapi ingat kata Allah, wa ma rumaita. Bukan kamu yang
Ketika matahari sudah naik, kesengat matahari, mereka Abu Jahal terbangun. Melihat masih ada satu orang di pembaringan. Rupanya Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah berangkat hijrah. Kemana? Ke rumah Abu Bakar. Sering dengan hijrahnya antum ini hijrah. Namanya hijrah ya. Kalau ini mungkin ada yang hijrah dari sapu-sapu, hijrah dari miskin kopi merek, ada yang hijrah dari macam-macam. Hijrah pada kebaikan. Nabi hijrah meninggalkan Makkah. Akhirnya karena kesiangan Nabi masuk ke dalam gua su. Maka Abu Jahal tercelik. Yang bangun di tempat tidur Nabi rupanya Ali, buka pintu. Begitu mau dihantam, kamu ya Ali ya? Muhammad mana aku nggak tahu. Apa kata Abu Jahal? Mi'atun naqah. 100 unta. Yang bisa membunuh Nabi hidup atau mati. Menyerahkan sama aku. Mi'atun naqah. 100 unta. Dikejar. Surah bin Malik. Udah cepat. Dia orang Badui, orang Arab penuh. Mengejar Nabi. Kalau orang-orang biasanya lewat dari jalur utara, tapi Nabi dari jalur selatan, jarak dilewat. Dan Surah dan di akhir tapak, maka dikejar Nabi. Namun sudah ketika dekat sama Rasulullah, udahnya terperosok. Ya, tarik lagi, kejar lagi, serut. Ini bukan main-main Rasulullah. Ini bukan yang Muhammad, ini adalah Tuhan yang Muhammad. Ya Suraqa, kata Nabi, kaifa bika? Ila labisna sirran kisra. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Suraqa, kira-kira macam mana pendapatmu kalau kau nanti pakai pakaian kerajaan Kisra di Persia, di Iran, kerajaan Kisra? Sahibu Faris. Naam, kata Rasulullah. Oh, Masya Allah. Apa katanya? Macam mana pendapatmu kalau kau memakai pakaian kebesaran kerajaan Kisra? Kerajaan Faris itu dia. Nah, kalau gitu kamu tahu. Rasulullah kamu tidak berminat lagi karena nengok sudah terperosok. Ini bukan buatan Nabi Muhammad tapi buatan Allah. Akhirnya dia pulang, bantu. Tapi Abu Jahal setelah 5 orang mengejar. Terus sampai dekat gua. Tetapi Allah dengan kasih sayang menolong orang yang beriman. Dengan apa? Dengan rumah yang sangat lemah. Baitul Ankabut. Sarang laba-laba. Masuk Nabi beserta Abu Bakar. Tiba-tiba laba-laba buat sarang. Kalau laba-laba buat sarang sebesar orang yang bisa masuk, apa cukup? 1 jam, 2 jam. Mungkin baru siap sarang laba-laba ini. Tetapi Allah dengan kudratnya, kun fayakun fainal kafi wan nun, di antara kaf dan nun sudah tertutup sama sarang laba-laba. Tiba-tiba burung merpati pula nelor di depan pintu gua. Kalau nelor merpati 1 hari, 1. Besok nelor lagi 1. Tapi Allah dengan kuasanya bisa saja membuat merpati jadi langsung kendok 8, 10, 11, 12 terserah Allah. Langsung keluar. Datang Abu Jahal, bodoh kakak ini kita kan. Masa ada orang masuk ditutup sama laba-laba. Merpati pula ngangkrem di situ. Ngangkrem tahu apa? Ngangkrem itu. Gak mungkin kalau ada orang masuk pasti udah kepijak-pijak. Udah kepijak-pijak. Udah hancur telurnya sarangnya. Ini tengok, nongkrong di sini. Sarang laba-laba. Abu Bakar dan Nabi. Ya Abu Bakar, la takhaf. Wallahu salisuhuma. Allah yang ketiga di antara kita berdua. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan kita. Nangisnya Abu Bakar itu bukan apa? 1, kalaulah mereka dijumpai pastilah sudah penggal surga Abu Bakar. Yang kedua, waktu Rasulullah kecapean tidur di pangkuan Abu Bakar, ada ular nongol di gua itu tutup sama Abu Bakar. Dipatok tangannya oleh ular berbisa itu.
sehingga darah dingin apa? Air keringat dingin telah mencucur sehingga Nabi bangun. Ya Rasulullah, tengok Nabi SAW. Dikecup cemana? Diambil apanya? Bisa. Alhamdulillah semua. Abu Bakar, Abu Jahal bantu mencari jenazah. Allah lindungi Rasulullah orang yang beriman, yang hijrah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau sekali hijrah jangan ecek-ecek hijrah. Betul-betul hijrah coba. Ini katanya kumpulan hijrah ini. Hijrahnya betul-betul. Yang ubah hijrah balik lagi, wah itu nggak cocok itu. Nggak sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Bersegeralah kamu menuju keampunan daripada Tuhan yang menyediakan surga yang lebih luas dari langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang muttaqin yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit, tetap membelanjakan harta di jalan Allah. Wal kasibina al-ghaiz, orang yang senantiasa menahan amarah, enggak merempeng-rempeng. Wal 'afina 'anil nas, pemaaf pada sekalian manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi ciri-ciri orang bertakwa itu? Wallazina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, cepat-cepat mereka mengampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada satu pun yang bisa mengampuni dosa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak mengulangi lagi. Sekali tobat, selama-lamanya bertobat. Hijrah, sekali hijrah, tetap hijrah. Nabi tidak kembali lagi untuk berdomisili di Mekah, walaupun Mekah kampung halaman. Hijrah ke Madinah sampai meninggal, kuburannya pun di Madinah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan kejinya, mungkarnya, dosanya, padahal mereka tahu itu adalah perbuatan dosa. Sekali hijrah tetap hijrah. Ya kan? Jadi tadi setengah 2, ini setengah 3, lebih kurang sudah 1 jam. Saya memaparkan lebih kurang kelebihan manhaj zaman tadi adalah kita diberikan delegasi dakwah untuk mengusahakan manusia, mengajak mereka, ngajari mereka dari yakin kepada benda-benda untuk yakin kepada Allah, daripada kecintaan kepada dunia untuk cinta kepada akhirat, daripada yakin dengan mal untuk yakin kepada amal. Semua nabi-nabi dakwahnya itu yakin daripada makhluk untuk yakin kepada Allah, daripada yakin dengan kesempitan dunia untuk yakin dengan keluasan akhirat, daripada yakin dengan mal untuk yakin kepada Allah. Ya, 2 menit. Nabi mengatakan di zaman Israiliyat dulu ada 3 orang terperosok masuk gua, tiba-tiba pintu dalam gua tutup, jeblos, mereka nggak bisa keluar. Ini saya mau jelaskan, kita menyelesaikan masalah dengan amal. Kira-kira macam mana ini? Hutan, gua, di zaman itu belum ada kren, belum ada motor derek, dan mereka tertutup di dalam gua. Macam mana dijelaskan? Kita tidak bisa jelaskan dengan kecuali dengan amalan. Ada kamu amalan? Ada. Apa amalan? Saya ini punya adik sepupu, burini tulang, kalau orang Batak, pariban,
kalau orang Batak, atau impal kalau orang Arab. Wajib main, bukan main kartu. Tapi saya ajak kawin nggak mau. Cuma tiba-tiba dapat ceklik, orang tua saya sakit, kemudian saya pun pinjam uang sama sepupu saya. Bang, aku dapat ceklik ada uang, mama sakit, pinjemin aku uang berapa? 250 dinar. Boleh saja, asalkan kau serahkan mahkotamu sama Allah. Wah, perempuan tadi lari Pak, mau diminta mahkotanya sama abang. Lari Pak, tapi nengok ibu yang semakin sakit, pacarnya yang supaya akhirnya dia balik lagi sama abangnya. Abang sebetulnya aku siap katanya, yang penting kamu pinjam. Baik, begitu saja wanita tadi akan dikuasai, tercetus dari mulutnya Allah. Apa kau nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka laki-laki tadi lari, tersungkur sujud di hadapan Allah. Ya Allah, hampir saja aku berbuat yang tidak kau ridhoi. Aku meninggalkan perbuatan itu ya Allah. Kalau karena-Mu ya Allah, tolong geserkan batu ini. Geser batu tadi. Oh, tapi belum bisa kuat. Kamu ada amalan yang kamu bisa andalkan? 3 orang ini ada. Saya punya orang tua yang sudah tua renta dua-duanya. Kalau saya pulang kerja sore, saya peras susu. Dan susu tadi saya minumkan dulu sama orang tua saya. Dan baru saya minumkan sama istri saya dan anak saya. Ketika itu saya kesulitan. Makanya waktu mau saya kasih susu ini tadi malam sudah, mama bapak saya sudah tertidur. Maka saya peganglah susu tadi sampai mama saya terbangun dan abah saya. Tetapi ketika itu abah saya dan mama saya nyenyak kali, sedangkan anak dan istri saya sudah kelaparan minta susu tadi, saya tidak saya kasih. Sehinggalah di pagi hari waktu pajak sudah mau subuh, orang tua saya terbangun dan saya serahkan susu tadi, baru saya kasih sama anak dan istri dan anak dan istri saya. Ya Allah, berikan kebaktian saya kepada orang tua saya kok koridoi geserkan bantuan geser. Tapi belum bisa. Kamu ada? Ada. Aku dulu punya pekerjaan, tapi saya itu diantaranya belum ngambil gaji tertinggi. Akhirnya gajinya itu kuberikan sepasang kambing. Beranak pinak, ribuan ekor. Akhirnya perlu unta, perlu kuda, perlu penjaga. Akhirnya, tak setelah berapa tahun dia datang. Pak, aku minta gaji yang aduh, kau ini macam mana kau? Belum dibayar gaji yang tinggi. Ya, aku punya urusan. Sekarang aku minta gajimu. Gajimu itu tuh ribuan kambing sama unta sama semua itu. Bapak jangan menyerah, Pak. Saya mau. Betul, dulu waktu kau bikin gajimu belikan sepasang kambing ini. Beranak pinak dari ribuan semua bawa. Jangan kau sisakan satu pun. Betul enggak? Betul. Bawa semua. Dibawa semua. Ya Allah. Kalaulah kebaktian muamalahmu ya Allah betul mencari betul geserkan, tergeser. Ini ciri-ciri ataupun contoh yang kata Rasulullah. Nanti kita menyelesaikan masalah yakin dengan amal, bukan yakin dengan amal. Malah nggak bisa diselesaikan. Keren nggak ada, nyewa nggak ada, kantong baik nggak ada dengan amal. Nanti ada masanya bagi kita menyelesaikan masalah kubur dengan amal, mahsyar dengan amal, sirat dengan amal. Masuk surga kalau bisa bukan cuma dengan amal, pasti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah ya. Jadi lebih kurang kalau enggak sempurna. Saya lupa kemarin untuk mengumpulkan berkas-berkas akhir zaman ini. Yang jelas kelebihannya kita dari yang lain-lain umat adalah ada tugas kenabian kita, anak kita, cucu kita sampai kiamat. Dan kita ini merupakan umat yang terbaik. Apa kata Allah Taala? Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang menjadikan kita umat yang terbaik. Kalian adalah sebagai umat yang dikeluarkan. Ini dia ditulis sama panitia di sini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kelebihan umat akhir zaman ini ada salah satunya kita adalah penanggung jawab penerus kerja kubur. Selalu ya. Jadi kita harus saling ajak mengajak, jangan puas dengan diri kita sendiri. Mau masuk
istri kita, jiran kita, tetangga kita, kampung kita merupakan tanggung jawab kita semua. Ada 4 tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bukan hanya itu. Wa anzir asiratal aqrabin. Kau berikan peringatan kepada keluarga dekat kamu. Bukan cuma itu. Litunzira man huwa wa man haula. Jangan berikan peringatan kepada orang kampungmu dan kampung-kampung sebelah kamu. Yang keempat untuk khairan ukhrijat linnas. Dikeluarkan untuk manusia. Jepang itu manusia, Pak. Amerika manusia, Cina manusia, Brazil manusia, Afrika manusia. Kita punya tanggung jawab untuk ajak mereka kepada Allah. Satu jemaah diantar ke Jepang. Sampai di Jepang disambut sama orang Jepang pakai mobil. Naik bapak-bapak, naik semua. Turun dari pesawat. Dibawa ke kuburan. Kuburan bukan kuburan orang Islam. Kuburan bukan orang Islam. Maka rombongan ini bilang, kenapa bapak kami ke sini kok kuburan orang di luar Islam ini? Ya, nanti aku ceritakan, kamu turun dulu. Kamu orang Indonesia, Islam terbesar di dunia. Islam terbesar di dunia. Coba dalam hidup, fasilitas apa yang kami kirim kepada kamu? Kipas angin, kulkas, Mitsubishi, Toyota, handphone, kipas angin, semua kami kirim untuk kemudahan kamu hidup. Tapi kamu punya la ilaha illallah. Baru hari ini kamu datang ke sini. Bapak, mama, nenek mati dalam keadaan kutuntut kamu di akhirat. Jepang juga manusia, Cina juga manusia. Itu tanggung jawab kita. Alhamdulillah. Maka saya keliling 11 negara. Ke Brasil, ke Peru, ke Afrika Selatan. Kalau Indonesia ini mulai dari Sabang, Sumatera, Bali, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Rincang, Nusa, Sulu, Timur, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Maluku, Bro. Tanggung jawab kita untuk menyampaikan agama, mengajak manusia kepada Allah. Salah Pak.